Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kamu senang belajar? Pastinya dong, apalagi kalau pembelajarannya menarik perhatian dan kamu punya ketertarikan di bidang tersebut. Ngomong-ngomong, kalau membahas sistem pembelajaran yang menarik, Indonesia punya loh. Bayangin ya, ada sistem belajar yang rasanya seperti bermain. Sistem itu adalah sistem Among. Sistem ini kamu akan diasuh oleh guru, menyenangkan, belajarnya tanpa paksaan, tidak ada hukuman, tidak ada perintah, dan kamu belajar pasti sangat senang. Dan yang paling seru adalah kamu boleh menggali apapun minatmu. Siapa sih yang punya pemikiran seperti itu? Jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional asal Yogyakarta. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ayo, ingat tidak kalau 2 Mei itu hari apa? Tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional dirayakan pada tanggal ini adalah karena untuk memperingati jasa-jasa Ki Hajar Dewantara yang telah memberikan banyak sumbangsih pendidikan di Indonesia. Sistem yang dibuat Ki Hajar Dewantara ini menghasilkan banyak sekali keuntungan untuk bangsa Indonesia. Selain masyarakatnya diajari untuk menjadi terdidik dan tidak ketinggalan zaman, ia juga menciptakan sistem pembelajaran berbasis kebudayaan untuk tetap mempertahankan kebudayaan asli Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Namun, tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Perumpamaan filosofi kodrat. Konsep kodrat ini akan saya umpamakan dengan 3 ekor hewan yang hidup di ekosistem yang berbeda. Yang pertama adalah kera, yang kedua adalah ikan, dan yang ketiga adalah burung. Kera, jika kita minta kera untuk memanjat mengambil sebuah pisang yang tumbuh di atas, dialah ahlinya. Namun ketika kita meminta kera untuk berenang, dia menjawab tidak akan bisa. Yang kedua adalah ikan. Jika kita minta ikan untuk berenang dengan siripnya mengarungi luasnya samudra, dialah ahlinya. Namun ketika kita meminta ikan untuk terbang ke atas, dia menjawab tidak bisa. Yang ketiga adalah burung. Jika kita minta burung untuk terbang dengan mengepakkan sayapnya sehingga bisa mencapai awan, dialah ahlinya. Namun ketika kita meminta burung untuk memanjat dan berenang, dia menjawab, "Aku tidak bisa." Kenapa mereka tidak bisa melakukan apa yang hewan lain lakukan? Karena mereka berada di ekosistem yang berbeda. Nilai yang sebenarnya mengenai kodrat alam menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam filosofi kodrat kita belajar tentang keunikan masing-masing individu peserta didik. Kita tidak bisa menyamakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun anak dengan kodratnya. Kodrat anak ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, sedangkan pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain pembelajaran yang diberikan harus sesuai kodrat alam dan zamannya, tapi pembelajaran juga harus berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, aman. Anak harus merasa dicintai dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Jangan sampai anak merasa tidak nyaman dalam belajar karena guru memaksakan kehendaknya sendiri. Yang selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Jargon Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan kita sebut dengan trilogi pendidikan, yang isinya ada 3, yaitu Ingarsa Suntulado, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang masing-masing jargon tersebut mempunyai arti sendiri. Ingarso Suntulado artinya di depan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ingmadya Mangunkarsa artinya di tengah memberikan motivasi untuk terus berkarya. Dan Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan kepada murid-murid sehingga bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam belajar. Implementasi atau penerapan di sekolah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran dipusatkan kepada siswa. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Jika anak yang menjadi subjek, maka anak akan aktif dalam pembelajaran, tidak lagi guru yang dominan di kelas. Implementasi yang kedua adalah pembiasaan keagamaan. Pembiasaan keagamaan bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sholat duha, sholat zuhur dan asar berjamaah, kegiatan murojaah dan halaqah, muhadarah dan kaligrafi, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PHBI, serta menanamkan nilai-nilai toleransi dalam beragama. Yang ketiga adalah pengembangan diri, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih disiplin, kreatif, dan dapat membangun kerjasama dengan orang lain dan dapat melatih kemandirian. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ayo, Bapak Ibu Guru, semangat guru adalah kunci kebahagiaan anak. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.